Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nuraprianto, NIM 123 dari kelas MBS 5E akan coba menjelaskan tentang manajemen konflik. Di dalam sebuah bisnis sangat rawan sekali terjadi konflik. Mengingat persaingan bisnis amatlah kuat, menjadikan konflik tidak dapat dihindari. Tapi konflik bisa diatasi jika ada yang mengatur, atau istilah lain dalam manajemen, ada manajemen yang mengatur. Di dalam dunia bisnis sering disebut manajemen konflik. Di dalam manajemen konflik, menurut Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil dari pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian, atau mungkin menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Kemudian ada tipe-tipe manajemen konflik. Yang pertama itu Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian ada avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Kemudian ada compressing. Cara ini memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak yang terlibat konflik dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama, menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberi solusi bagi semua pihak. Kemudian ada collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian ada competing adalah cara untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik dengan menenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberi solusi bagi kedua pihak, dan yang pasti ya ada yang kalah dan ada yang menang. Kemudian ada conglomeration merupakan kombinasi atau campuran penyelesaian konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian strategi manajemen konflik. Yang pertama ada pengenalan. Kemudian yang kedua ada diagnosa. Diagnosa itu memberi informasi yang ingin diperoleh, seperti siapa saja yang konfliknya apa, awal mula terjadinya bagaimana, kemudian langkah selanjutnya, dan solusi yang ditetapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian ada menyepakati solusi. Jika sudah ketemu solusi yang tepat, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi untuk mengakhiri konflik. Setidaknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Kemudian ada pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Setelah konflik selesai, ada evaluasi bersama-sama, musyawarah hal-hal yang bisa dihindari untuk terjadinya konflik ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk
tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Fungsi manajemen konflik ada yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, meningkatkan rasa saling menghormati. Jadi konflik itu dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas termasuk dalam organisasi. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi di dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Sehingga konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah mungkin sumber daya manusianya, sistem di perusahaan, atau mungkin dari atasannya sendiri atau dari bawahannya yang masalah. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberi pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempatnya bekerja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.